Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 444 tidak dapat menahan amarahnya. Apa yang harus kulakukan? Apakah mereka akan mencurigaiku? Gumamnya, ia merasa tidak yakin. Dia pikir dia bisa membawa Feng Xiao kembali, tetapi tanpa diduga pertahanan di halamannya terlalu kuat dan orang-orang yang dia kirim untuk membawa Feng Xiao pergi bahkan tidak mendekati ruangan itu. Untungnya, kecuali beberapa korban, tidak ada saksi hidup dari pihaknya yang tertangkap. Mungkin, mereka tidak akan mencurigainya. Benar sekali. Mereka tidak punya alasan untuk mencurigai saya dan tidak ada bukti. Saya tidak perlu takut. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan suasana hatinya yang tegang dan ketakutan. Ia duduk di kursi naga seolah-olah seluruh tenaganya telah diambil darinya. Ia telah berjalan mondar-mandir dalam suasana hati yang tegang. Namun sekarang, ketika ia duduk, ia mendapati dirinya tidak dapat berdiri dengan tangan dan kakinya basah oleh keringat dingin. Tak lama kemudian, dia memanggil dan seorang pria berpakaian hitam muncul di aula. Tuan. Pria berpakaian hitam itu memberi hormat dan memanggil. Bawa kembali beberapa ahli bela diri yang menjaga pangeran ketiga. Perkuat pertahanan di istana ini. Dia memerintahkan dengan tenang. Setelah dia tenang, otaknya mulai bekerja lagi. Awalnya dia khawatir Yisuan akan pergi ke kediaman Feng hari ini untuk menghalangi rencananya, jadi dia mengirim beberapa ahli bela diri untuk mengawasinya saat dipenjara di rumahnya dan mencegahnya pergi dan merusak rencananya. Untungnya, dia mengirim sekelompok penjaga. Kalau tidak, dia takut tidak akan mampu mengatasi serangkaian hal hari ini. Ya. Pria berpakaian hitam itu menjawab dan segera meninggalkan aula. Murongbo merenung dalam-dalam. Ia bertanya-tanya tentang pria yang disebut penguasa neraka. Mengapa bahkan orang-orang dari negara Green Gallop takut padanya? Ia memiliki begitu banyak kekuatan yang dapat membunuh monster tua jiwa baru lahir. Pada akhirnya, apa asal-usulnya? Apa yang terjadi di kediaman Feng menyebar ke seluruh kota bulan berawan seperti api yang membakar hutan. Meskipun Murong Yisuan tidak dapat meninggalkan istananya, dia juga telah mendengar berita itu. Dia duduk di paviliun di dalam kediamannya, memandang ke arah kediaman Feng dengan ekspresi rumit. Apakah dia membunuh Nas Chen Sol? Apakah pria itu adalah orang yang dia cintai? Jika tidak, dia adalah cinta pria itu. Di mana dia mengenal orang seperti itu? Apakah mereka bertemu saat dia pergi untuk beberapa waktu? Dia teringat perkataannya bahwa mustahil baginya untuk bersamanya. Dulu, dia bahkan dengan naif berpikir bahwa selama tingkat kultivasinya mencapai ketinggian tertentu, dia pasti bisa menarik perhatiannya, tetapi sekarang. Saya khawatir itu tidak akan pernah terjadi. Dia tersenyum getir dan bergumam pelan. Dia tampak sedih dan kesepian. Mungkin dia tidak mencintainya sebanyak yang dia kira. Jika tidak, mengapa dia tidak mencoba pergi setelah ayahnya memerintahkan orang untuk menjaga istananya? Sebenarnya, dia tahu betul bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dia miliki pada saat yang bersamaan. Jika dia dipaksa untuk memilih antara dia dan keluarga Murongnya, dia akan dengan tegas memilih untuk menyelamatkan keluarga kekaisaran Murongnya, tidak mengguncang fondasi negara, dan tidak memberikan alasan bagi negara Green Gallop untuk menghancurkan negaranya. Pilihan ini telah membuatnya kehilangan dia selamanya. Tuan, orang-orang penguasa telah mundur. Seorang pengawal berpakaian hitam datang di belakangnya dan memberikan laporan. Murong Yisuan terdiam. Dia duduk dengan tenang tanpa membuka mulutnya. Penjaga di belakangnya tidak bergerak maupun pergi, seolah ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah beberapa waktu berlalu, Murong Yisuan bertanya, apakah ada hal lainnya? Penjaga itu kemudian berkata, hari ini, ketika putra mahkota negara Green Gallop berhadapan dengan orang-orang Nona Feng, penguasa mengirim orang untuk memasuki halaman utama Feng dari pintu belakang. Namun, ada 8 penjaga ahli bela diri di halaman tersebut. Anak buah penguasa tidak berhasil dan mereka melarikan diri setelah melukai beberapa orang. Setelah mendengar ini, Murong Yisuan tiba-tiba berbalik dengan mata merah dan tangan terkepal. Dia tidak dapat menahan amarahnya.